Selamat malam Bapak Ibu saudara yang saat ini mengikuti ibadah belayat di rumah masing-masing. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Malam ini saya berada di rumah Pak Yanto, kelompok 8. Selamat malam Pak Yanto. Selamat malam. Ya Bapak Ibu, kita akan memulai dengan suasana baru pada ibadah saat ini. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan, marilah puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita membaca dan nanti mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada malam ini kami boleh bersama-sama dengan Pak Yantos keluarga membangun pertemuan. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan menolong kami, Tuhan juga melindungi kami, menjauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga apa yang kami alami dalam kebaktian ini akan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian persekutuan kami di dalam Kristus. Amin. Saudara, kita akan membaca dari surat Roma, pasal yang ke-13, ayat 3-10. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi
hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Berbahagia yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Pak Yanto, pada pertemuan saat ini kita akan memberi tema kasih adalah hukum. Kasih adalah hukum. Kita tadi sudah membaca dari Roma 13 ayat 8 sampai ayat 10. Nah, pada pertemuan yang lalu, kebagian yang lalu, kita mempelajari Roma 13 ayat 1 sampai 7. Itu yang akan kita pelajari bersama. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Pak Yanto? Ada, Pak Pendeta. Berkaitan dengan firman Tuhan yang telah kami terima pada malam hari ini, merupakan suatu larangan atau hukum yang harus kita penuhi dan tidak boleh kita langgar. Oleh sebab itu, kami hanya ingin bertanya kepada Pak Pendeta, apa yang harus semestinya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan firman tersebut. Karena firman tersebut merupakan suatu hukum yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat bahwa kondisi saat ini seperti ini, apalagi berkaitan dengan COVID dan sebagainya, kemudian kita tidak diperkenankan untuk keluar rumah dan ada banyak sekali hal yang demikian. Lalu bagaimana kita melaksanakan atau mengimplementasikan daripada hukum tersebut? Pertanyaan pertama itu, Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Yanto. Kalau kita melihat di ayat 8 bahwa kamu jangan berhutang apa-apa kepada siapapun, saling mengasihi begitu. Kalau dibahasakan bahasa sehari-hari kita gitu, kamu jangan berhutang apa-apa kecuali kamu berhutang kasih. Nah, ini kan menarik untuk disimak begitu. Nah, untuk memahami ayat ini, saya mengajak untuk melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Origenes. Origenes mengartikan ayat 8 itu demikian. Kamu harus melunasi segala kewajiban terhadap semua orang. Hanya ada satu kewajiban yang tidak mungkin kamu lunasi sampai tuntas, yaitu kewajiban untuk mengasihi sesamamu. Sebab kasih itu setiap hari merupakan tugas yang baru yang tidak pernah selesai. Nah, seperti orang berhutang kan harus dibayar. Nah, justru sekarang hutangnya itu kasih. Berarti kasih itu menjadi hal yang harus dilakukan sebagai bayaran supaya kehidupan kita sungguh-sungguh mencerminkan apa yang telah dianugerahi oleh Tuhan Yesus itu. Nah, memang menarik ini untuk kita laksanakan dalam kehidupan, karena kasih kan tidak pernah selesai. Ya, itu Pak Pendeta. Kalau kita selaku orang percaya memang memahami hal yang demikian, ya, harus kita lakukan. Tapi bagi orang lain, kadang-kadang kalau kita itu
menyampaikan sesuatu dengan rasa kasih dan tulus, itu pendapatnya atau penerimaan orang lain itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Lalu dengan hal yang demikian ini Pak Pendeta, bagaimana kita melakukan kasih itu dengan setulusnya? Ya, ini memang Paulus di bacaan kita ini kan bicara dengan orang Yahudi, dengan orang Yunani yang waktu itu sudah menjadi Kristen. Mereka menghayati hukum Taurat. Semula orang memahami melakukan hukum Taurat itu adalah cara untuk mereka melaksanakan karya keselamatan Allah begitu. Tetapi Paulus menekankan dengan iman kita bisa mengalami anugerah Allah itu. Sehingga kalau dikatakan mengasihi itu sebagai hukum, maka ini kewajiban kita yang harus kita lakukan. Sehingga bisa diartikan seperti ini, barang siapa mengasihi sama manusia, ia melakukan secara sempurna hukum Taurat. Ya, padahal yang memungkinkan manusia melaksanakan hukum Taurat secara sempurna itu adalah kuasa Roh Allah. Nah, berhadapan dengan tantangan-tantangan yang Pak Yanto sampaikan tadi, bagaimana kita sendiri merasakan dipimpin oleh Roh, sehingga orang lain yang mengalami perbuatan baik kita juga akan mengalami pimpinan Roh, sehingga dengan sukacita menerima apa yang kita lakukan karena kita melakukan kewajiban kita. Melaksanakan hukum Taurat itu baru benar kalau dijiwai kasih. Nah, penerapannya tentu melaksanakan peraturan apa saja ya harus dengan kasih. Bahwa orang lain menanggapi keliru, tapi kalau kita terus menyatakan dengan kasih, pasti pada saatnya mereka tidak akan keliru lagi mengalami, merasakan dan menerima apa yang kita lakukan. Betul. Jadi kita tidak boleh putus asa ya untuk menyampaikan demikian. Karena memang gimana ya Pak, di lingkungan kehidupan kita bermasyarakat itu memang banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, lebih-lebih kita selaku orang percaya. Kadang-kadang mereka itu penerimanya ya seperti apa yang saya utarakan tadi. Ada yang menyisir, wah itu cari pamrih dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau secara sederhana begini Pak Yanto, kita ini punya tubuh. Kita kan memelihara tubuh kita. Tidak ada orang yang membiarkan tubuhnya itu tidak terpelihara. Nah, sebenarnya melakukan kasih itu kan seperti kita memelihara tubuh kita. Kalau tubuh kita ini kita utamakan, maka melakukan kasih kepada orang lain juga harus utama. Nah, justru di situ nanti orang lain akan merasakan apa yang menjadi kerinduan kita, bahwa kita melakukan ini tulus karena saya sudah mengalami kasih Allah, maka saya harus mengasihi. Itu. Ya memang itu Pak yang harus kita pegang teguh, sehingga kita dari kehidupan orang percaya betul-betul menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apa yang diajarkan Kristus kepada kita bisa kita wujudkan benar-benar di dalam kehidupan bermasyarakat yang bermajemuk ya. Karena memang kita bertemu dengan banyak orang dan tidak usah dengan orang yang berbeda iman, dengan orang yang seiman saja kita juga bisa berbeda pemahaman. Oleh karena itu seperti pada kebaktian minggu yang lalu atau kebaktian perayaan pekan yang lalu, itu kan kami menjelaskan bahwa kasih itu hukum, kasih itu kewajiban yang melekat dan tidak boleh dilanggar. Kalau tidak boleh dilanggar, mengapa? Praktisnya itu jauhilah kejahatan. Itu kan berarti kita mengasihi diri sendiri, saling mendahului melalui hormat. Itu kan juga mengasihi diri sendiri, bersemangat dalam kerja, gitu, berpengharapan, sabar dalam kesukaran, tekun dalam doa, suka menolong dan seterusnya. Itu menjadi
wujud dari apa yang kita baca dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10 ini. Kita berharap kuasa Roh Kudus akan memimpin kita supaya kita semakin sempurna di dalam melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Ya, betul. Ya, itu yang kita pelajari bersama. Semoga apa yang kita percakapkan ini menguatkan saudara-saudara sekalian yang mengikuti kebaktian berayat di rumah masing-masing. Tuhan menyertai kita. Mari kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 185. Kita berdoa dan mohon berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Kami percaya kuasa-Mu akan memimpin kami semua, sehingga seluruh anak-anak-Mu boleh melakukan kasih sebagai kewajiban karena telah mengalami kasih dari Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keberadaan seluruh warga jemaat yang masih mengalami lemah fisik. Tuhan beri pertolongan, lindungi, dan kekuatan sehingga boleh mengalami pemulihan. Bagi yang bersukacita karena bertambah umur, karena ada berkat yang diterima dalam kehidupannya, diterima di sekolah, ataupun hal-hal yang lain yang menyenangkan hidupnya, biarlah sukacita terus menjadi kekuatan dalam kehidupannya, membawa orang lain juga bersukacita. Kami menyerahkan semua rencana kehidupan kami, Tuhan menolong kami setiap saat. Jikalau malam nanti kami harus beristirahat, kami serahkan semua dalam pengasihan-Mu, lindungi kami sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru dan boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami sesuai dengan bidang kami. Kami serahkan Pak Yantos keluarga di sini, Tuhan memberkati senantiasa. Kami serahkan juga rencana-rencana gereja. Kami tahu bahwa ada banyak hal yang harus diselesaikan. Kami percaya Tuhan akan membimbing. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, dan kami serahkan semua di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Pak Pendeta, kami atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih atas pencerahan pada malam hari ini, dan kiranya semuanya itu akan menjadikan kekuatan hidup di dalam kehidupan kami berkeluarga dan menambah benteng sebagai orang percaya. Kasih Tuhanku sungguh besar.